Bab yang ke-36, babun nafaqati alal ayal. Bab perintah atau kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Al-ayal bikasril ain al-muhmalah, ain yang tidak ada titiknya, ain. Ai man ya'uluhum min zaujatin wa ba'di khadimin. Jadi kewajiban memberi nafkah kepada orang-orang yang harus dia beri nafkah, seperti istri kan gitu, juga pembantu, khadim pembantu kalau memang ada pembantu, atau anak dan sebagainya, orang-orang yang wajib diberi nafkah. Jadi sebagai seorang laki-laki wajib memberi nafkah. Siap ngambil anak orang, siap beri nafkah. Kalau belum siap, jangan ngambil anak orang. Ngambil anak orang, dinikahin, nanti kita beranak pinak, berarti juga harus siap memberi nafkah kepada anak-anak. Kalau belum siap, nggak usah nikah, jangan nikah, puasa dulu. Ya, puasa dulu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Wa 'alal mauludi lahu, Al-Baqarah 233. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi orang yang dilahirkan untuknya. Kalau yang melahirkan namanya istri. Kalau yang dilahirkan untuknya siapa berarti? Suami. Iya kan? Anak ini bin siapa? Bin suami, iya kan? Wa 'alal mauludi lahu. Dan bagi para suami, rizquhunna, wajib memberi rizki untuk istri-istrinya, wa kiswatuhunna, dan juga pakaian-pakaian pada mereka bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini maksudnya dengan kelayakan, secara layak. Layak, standar layak itu bagaimana? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Liyunfiq, hendaklah seorang laki-laki atau suami memberi nafkah du sa'atin, mereka yang kaya, min sa'ati, dengan kekayaannya. Jadi standar kelayakan berbeda satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, dan siapapun yang rezekinya pas-pasan tetap ngasih nafkah secara kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak memberi kewajiban memberi nafkah kecuali sesuai kemampuan masing-masing. Jadi kita sebagai laki-laki wajib memberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuannya mungkin Ustadz Yusuf nanti mau nikah, pengantin baru, kasur juga baru beli, kan gitu mungkin ya. Kulkas mungkin belum ada. Ya, semampunya. Beda dengan yang sudah mapan. Beda dengan Pak Winarto. Mana Pak Winarto? Ada Pak Winarto ya. Pak Winarto udah jadi pegawai AHM tetap, beda. Pegawai AHM paling gede gajinya di antara pabrik-pabrik yang lain. Beda tentunya. Beda juga dengan Pak Kus. Pak Kus yang kerjanya ngebor minyak, Pak Kus ya. Lebih beda lagi kan gitu. Jadi kalau memang kaya, kasih nafkah standar orang kaya. Kalau memang nggak kaya, kasih nafkah standar nggak kaya. Sampai jadi istri, kalau mau nuntut dilihat kemampuan suami sampean, kemampuan orang kaya atau orang nggak kaya. Kalau memang orang kaya, nuntut beli mobil dong, biar kalau kemana-mana nggak harus nge-grab, nggak harus ngangkot, ngebis. Silahkan Bu, kalau mau minta silahkan. Kalau memang kita kaya, istri minta motor, minta mobil, beliin Pak. Kalau kita kaya. Tapi kalau kitanya nggak kaya, istrinya minta mobil, ya bilang apa Pak? Ya sono nikah sama orang kaya, kan enak-enak wae. Saya tak cari orang yang mau hidup dengan saya seadanya seperti ini, kan enak-enak wae toh.
enak-enakan. Iya. Tapi kalau sampai yang kaya, ada, jangan pelit pada istri. Istri juga tolong lihat kondisi suami. Suami pergi pagi, pulangnya mungkin malam. Gajinya berapa? Gajinya mungkin 5, 6, 7, 8 juta. Dari 8 juta ini untuk mengatur kehidupan belanja, untuk biaya anak sekolah, bagaimana? Ya harus pintar-pintar istrinya, gitu. Ya, pintar-pintar dibagi untuk biaya sekolah per bulan mungkin berapa? Apa 2,5 juta untuk per bulannya. Terus mungkin untuk untuk belanja per bulannya berapa? Mungkin 3 juta. Terus harus ada yang ditabung. Namanya manusia hidup kadang ada kebutuhan yang tidak disangka, iya kan? Apa contohnya? Saudara nikahan, saudara mantu, kan nggak disangka-sangka kan? Tahu ngubungin mau mantu, mau mantu. Ya namanya datang ke saudara berarti harus ada yang dibawa, mungkin bawa ayam, mungkin bawa kambing gitu ya, mungkin bawa gula, bawa apa kan? Kebutuhan tidak disangka, mungkin disisihin, mungkin untuk mudiknya kan gitu. Kalau emang cuma itunya penghasilannya, harus pintar-pintar mengelola keuangan. Jangan memaksain yang enggak. Kalau pengen rekreasi mungkin nabung dulu berapa tahun sekali baru rekreasi kan gitu. Ya kalau nggak bisa rekreasi, ya wes rekreasi ke belakang rumah kan udah ada kebun. Iya. Atau kalau di perumahan ke Fasos kan, ke Fasum itu udah banyak taman-tamannya, tinggal nongkrong di situ, buat kopi, buat teh. Rekreasi yang enak aja kayak orang Arab itu. Orang Arab itu Pak Bu, orang Arab Saudi yang selama saya tinggal di sana, di mana ada tumbuhan hijau di situ rekreasi. Ya wes, taman mana ada tumbuhan hijau gitu, itu disebut hadiqah, taman kata mereka. Ya Allah, rumputnya itu juga seadanya, kalau nggak disiramin mati gitu Pak. Saya bersyukur alhamdulillah negara saya di semua tempat ada hadiqah. Saya kalau di sana mau ke hadiqah itu jalan agak jauh gitu, di samping rumah ada. Kadang nggak nemu tempat duduk. Saking semuanya pengen duduk di tempat yang hijau. Di sini Pak, depan rumah aja udah hijau gitu ya. Depan rumah sudah hijau. Di jalanan juga hijau gitu. Udah, nggak usah maksain rekreasi kalau nggak bisa. Kalau ada besar tabung umroh, tabung, bisa umroh kan gitu. Tabung buat daftar haji, tabung. Gimana mengatur keuangannya biar tidak ribut. Karena kalau istri ini nggak memahami kondisi keuangan suami, kadang ribut, berujung pada perceraian. Nggak sedikit loh seperti itu. Iya kan? Suami gajinya mungkin 7 juta per bulan penghasilannya, istri pengennya belanja per bulan 10 juta, pengen beli sepatu yang harganya 2 juta, ya kelenger suaminya. Ya gaji segitu belilah sepatu yang harganya 300.000, masih keangkut itu bungkus 300.000, 200.000 bungkus kan gitu. Beli baju maunya harganya juta-jutaan, ya remuk suaminya. Suami juga ya diperhatikan. Namanya wajib memberi nafkah kepada istri, diperhatikan, disebutkan rizquhunna wa kiswatun, enggak hanya makan tapi kebutuhan yang lain. Apa itu? Ada baju, juga ada baju. Terus makanan, minuman, dan apa? Tempat tinggal. Ini perinciannya di bab fikih. Perinciannya di bab fikih. Suami pengen istrinya cantik, harus modal. Sampean pengen kulit istri sampean, kulit mukanya glowing, beliin Pak. Beliin skincare. Beliin Pak. Serum itu yang kulitnya glowing itu modalnya banyak loh Pak. Ada serum pagi gitu ya, ada serum siang, ada serum malam, ada skincare. Iya kan? Sabun cuci mukanya berbeda Pak. Saya mau cuci mukanya bukan yang di Indomaret bukan biasanya. Bedaknya bukan bedak bayi, bedak karungan gitu, bukan. Bedaknya beda gitu. Kadang satu paket berapa Bu? Ratusan ribu gitu Bu ya, bedaknya aja gitu ya. Untuk alis sendiri, untuk mata juga nanti sendiri kan gitu ya.
Ya beda-beda. Untuk menyamarkan jerawat itu ada lagi gitu. Nah, gigi istrinya pengen agak rapi, pasangin kawat. Pasangin kawat boleh nggak apa-apa rapi. Boleh nggak mas? Modal. Jangan pengen istrinya tampil cantik, tampil maksimal, modalnya minimalis. Lah kalau modalnya minimalis, rasanya juga minimalis. Pengen istri kelihatan pakai baju yang seksi-seksi, yang bagus-bagus, beliin yang mahal-mahal Pak. Kalau ke mall beli ke Victoria's Secret. Nggak di endorse, enggak ya, enggak. Itu daleman yang mahal gitu. Satu biji mungkin berapa ratus ribu. Jangan yang daleman 10.000 jamuran bisa dipoto itu jamurnya. Dimodalin istri kalau pengen tampil prima, dimodalin. Nah kalau suami nggak nuntut neko-neko Bu, nggak nuntut sampean cantik, nggak usah neko-neko nuntut untuk dibeliin skincare. Jadi enak-enak saja pas. Suami nuntut cantik, ayo modalin. Kalau enggak, kecuali sampean punya duit sendiri ya monggo silakan. Paham Pak ya? Iya. Bahkan ada jatah untuk istri bersih-bersih, itu kewajiban kita lah. Bersih-bersih tubuh, sabun, sampo, itu kita yang beliin, bukan duit istri sendiri. Boleh kita itu sudah pakai pendapat yang paling enak. Di Indonesia itu pakai pendapat paling enak. Apa itu? Ngasih nafkah istri dalam bentuk duit. Betul kan Pak? Iya. Kalau di Saudi, Pak Irsan kemana toh? 2 hari nggak datang ya? Iya. Mic-nya nggak dibawa-bawa itu. Satu sub nanti beli mic sendiri ya. Jangan nganterin Pak Irsan. Pak Latte udah duit kan? Ada, beli sendiri. 2 kali nggak ada mic-nya. Nah, jadi kalau di Saudi pakai pendapat, ada yang berpendapat istri itu dapat jatah makan mateng. Enak Bu ya? Nggak perlu masak. Nah, enak Bu. Ya ini kasih orang Arab, kalau orang Arab yang sono gitu ya. Jadi mateng. Ada juga pakai pendapat istri dapat jatah makannya sudah benda-benda, bentuknya belanjaan Bu. Karenanya kalau di pasar-pasar sembako Saudi ada Usaim, ada Carrefour, ada Panda, itu yang banyak belanja justru laki-laki. Iya. Nah, kalau antum tahunya di sana paling banyak bin Dawud itu ya, yang di mana Mekah Madinah banyak bin Dawud. Nah itu banyak yang belanja laki-laki. Perempuan belanja itu untuk jajan aja, paling jajan untuk es krim, anaknya makanan-makanan ringan. Tapi belanja beras, minyak goreng, tisu, sampai semuanya itu biasanya laki-laki. Kalau belanja udah nggak pakai hitungan Pak. 1 keranjang kadang kurang 2 keranjang. Ya mungkin istrinya berapa, langsung sekali belanja mobil gede, yang gede gitu, masukin beli gula kadang langsung 5 kiloan 2 biji. Di sana itu ada gula 5 kiloan ada Bu. Ada yang 10 kilo juga gula itu. Tepung gandum gitu, itu belinya juga langsung yang 10 kilo, 20 kilo. Tisu itu kayak nggak ada, ngecer itu nggak ada, kecuali di toko-toko kecil, Tamwinan. Kalau di mal-mal tuh beli tisu yang langsung yang 5, yang 10 rata-rata gitu. Belinya langsung plek. Yang belanja siapa? Laki-laki. Di sana. Di sini enak kan Pak Haji ya? Sekaya-kayanya Pak Haji ini, Pak Haji punya bank apa? BTN Syariah ya. Pak Haji Edi punya bank BTN Syariah. Itu ngasihnya duit apa beras? Hah? Oh ATM. Ngasihnya ATM. Masya Allah ya. Ngasihnya ATM. Enak kan? Yang belanja juga siapa? Istri. Enak lagi istri-istri kita itu di sini. Kalau belanja ke warung nggak perlu dianterin, betul Pak? Iya, yang penting dikasih motor atau mobil jalan sendiri. Iya ya. Iya. Dan uniknya, emak-emak di Indonesia itu malah senang dikasih duit daripada dikasih beras, betul Bu? Karena bisa ngentit, iya ya. Kalau laki-laki belanja nggak pernah nawar kan? Iya.
mau beli bawang berapa, nggak pernah nawar, nggak pernah cari solusi pilihan kedua yang lebih murah gitu kan, nggak pernah. Kalau emak-emak belanja kan enggak, duit 1 juta gitu, kalau laki-laki pas perempuan bisa dapat sisa 200.000 itu, betul Bu ya. 200.000-nya bisa beli yang lain gitu buat kebutuhan yang lain. Masya Allah, yang enak. Jadi ya tolong diperhatikan bahwa laki-laki memiliki kewajiban nafkahi istri, bukan malah sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada kita lanjutkan satu ayat lagi. Wa qala ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa-apa yang kalian nafkahkan, Allah akan menggantinya. Di sini Imam Nawawi masukkannya ke bab memberi nafkah pada istri. Berarti berlaku umum. Apapun yang kalian nafkahkan, Allah akan memberi penggantinya. Pengganti ini ada berupa pengganti maksudnya pahala, ada juga pengganti dalam artian dikasih rezeki yang lain. Jadi suami jangan khawatir. Yang penting ya kita tiap bulan dapat duit, kok habis terus untuk nafkah keluarga, wis nanti habis dikasih lagi sama Allah. Memang jalur rezeki kita karena kita memberi nafkah pada anak dan istri. Nah, ayat ini tolong bagi para asatidz, para ustazah, jangan terlalu saklek memahaminya untuk memotivasi masyarakat sedekah. Ayo sedekah. Yang kalian nafkahkan nanti bakal diganti oleh Allah, kan kadang gitu ya. Yang nafkah nanti diganti. Pengen kaya, ayo sedekah. Pengen ini sedekah. Giliran banyak orang sedekah, suruh nyedekain motor, suruh nyedekain mobil, nyedekain rumah, nggak balik, kadang dituntut juga tuh ustadznya. Iya pada. Jangan jadi ustadz yang suka ngeret ke jamaah, ngeretnya maksa. Orang mau sedekah ini ditanya, ada BPKB? Ada, sedekain. BPKB motor nanti berubah jadi mobil, pede gitu, nanti berubah jadi mobil. Gila udah nyedekain BPKB motor dengan motornya nggak berubah jadi mobil, malah jadi kere. Motor satu-satunya, motor satu-satunya untuk ngojek, untuk nganterin anak istri disuruh nyedekain, ya jadi kere orang. Mobil cuma satu-satunya suruh nyedekain biar nambah mobilnya lagi. Ya Allah ya Rabb, nggak seperti itu. Nggak semua sedekah itu balasannya langsung diganti dengan materi di dunia. Bisa jadi dihindarkan dari keburukan, gitu. Bisa jadi disimpan jadi pahala nanti di akhirat, dikembangkan oleh Allah, berkembang, nanti di akhirat dapat banyak. Sedekahnya ibaratnya 1 juta di sini, giliran di sono ketemunya seolah-olah sedekah 1000 triliun karena berkembang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya orientasi materi duniawi. Orang kalau udah salah niat, ya akhirnya kadang yang didapetin juga nggak pas, nggak baik. Sedekah niatnya pengen kaya, loh, iya toh. Sedekah niat utamanya pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai ketemu masyarakat yang masih pelit, boleh. Ayo sedekah, nanti juga diganti oleh Allah. Masyarakat yang pelit. Tapi kalau masyarakatnya sudah biasa sedekah, jangan terus kayak gituan. Diajari untuk ikhlas dalam bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, insya Allah akan saya tutup. Monggo silakan untuk pertanyaan di dalam di luar tema juga boleh.